Sunday Afternoon Podcast. Seleksi rektor sudah dimulai. Apa kata mahasiswa? Halo guys, jadi sekarang kita udah sama salah satu mahasiswa Universitas Kuningan yang ada di sini. Boleh perkenalan dulu nggak? Boleh, nama saya Tegar Alifudin dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Kalau semester udah semester 8 sih, jadi sudah sidang ya. Sebelumnya, udah tahu belum kalau misalnya di Uniku itu lagi ada seleksi pemilihan rektor? Baru tahu pas tadi ke kampus. Pas lihat pamfletnya sih ada di situ. Untuk mekanismenya sendiri udah mengetahui belum kayak gimana? Mekanismenya belum tahu. Belum tahunya karena belum baca sih. Tadi kan di pamfletnya ada di situ ya mekanismenya gini, tapi belum sempat baca gitu aja sih. Kalau misalnya calon rektornya sendiri tahu gak siapa aja? Kalau calon rektornya belum tahu. Emang siapa yang dicalonin? Ada Pak Dik sama Pak Zainal. Oh, yang saya tahu mah Pak Dik. Iya. Kalau Pak Zainal belum tahu. Kalau Pak Dik pernah ngajar di semester 7 kalau nggak salah. Seminar manajemen kalau nggak salah itu. Ya, pertanyaan terakhir ya, A. Apa sih harapan buat rektor yang selanjutnya terpilih? Harapannya semoga Pak Dik bisa terpilih kembali. Amin. Yaudah, makasih ya. Balik lagi, sekarang kita udah sama mahasiswa Universitas Kuningan lagi nih. Boleh perkenalan dulu namanya? Nama saya Alfacet Sabilillah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Inggris semester 1. Saya Alif Dewi Alfia dari Fakultas Keguruan Sama ya, satu jurusan ya. Langsung aja ya. Jadi di sini mau nanya, sebelumnya udah tahu belum kalau misalnya di Uniku lagi ada pemilihan seleksi rektor baru? Belum tahu. Belum tahu? Belum. Sama sekali? Sama sekali. tahu cuma kayak kabar-kabar doang. Untuk mekanisme pemilihannya sendiri udah tahu belum sih kayak gimana? Belum tahu. Tahu. Belum tahu juga. Berarti Maba. sosialisasinya masih kurang ya? Masih kurang karena nggak ada informasi secara langsung maupun lewat media. Gitu. Kalau misalnya calonnya sendiri udah tahu siapa aja? Yang saya tahu sih Pak Didik lanjut periode 2 ya buat nextnya. Cuman yang satunya saya kurang tahu. Tahu? Enggak tahu. Yang satu namanya Pak Zainal. Udah gitu aja kali ya. Oh, harapan ke depannya untuk rektor yang terpilih nih, misalnya siapa yang jadi rektor baru, harapannya apa sih? Harapannya buat rektor yang baru semoga lebih memperhatikan kayak seperti koperasi lebih ditata lagi ulang karena melihat kondisinya tuh kayak kurang rapi, kurang bersih. Diadain lagi kayak program-program untuk pembersihan daerah-daerah yang masih kumuh atau kotor. Untuk Uniku selanjutnya, untuk Bapak Rektor selanjutnya. Sampai gugup kan. Gak apa, tenang aja, santai. Semoga Uniku bisa semakin jaya lagi. Ditambah lagi fasilitas-fasilitas. Apalagi sekarang online harus ada sumbangsi dalam hal kuota. Ya. Oh, satu lagi deh. Menurut AA sama Teteh nih, harus gak sih diadain sosialisasi ulang mengenai seleksi pemilihan rektor baru ini? Harus banget karena dengan begitu kita bakal tahu apa aja program yang bakal dilaksanain sama apa benefit yang kita dapat. Iya, benar. Udah. Makasih guys. Ya, sekarang kita udah sama mahasiswa Universitas Kuningan lagi. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa? Ya, nama saya Alifah Sari Dari prodi Fakultas Kehutanan semester berapa? semester 5. Oh gitu. Mau nanya, sebelumnya tahu gak sih kalau misalnya sekarang di Uniku itu lagi ngadain seleksi pemilihan rektor baru? Kalau tahu ya tahu, kalau pemilihannya tahu. Kalau untuk calonnya sendiri tahu siapa aja? Enggak sih, cuma tahu pas di spanduk aja. Kalau misalnya mekanisme pemilihannya udah tahu belum sih? Apa udah ada sosialisasi yang nyampe, informasi yang nyampe ke Teteh apa kayak gimana? Belum tahu, belum ada. Belum tahu ya. Berarti Iya. belum ada yang sosialisasi ya? Belum ada.
Menurut Teteh, perlu gak sih adanya sosialisasi ulang kepada mahasiswa mengenai seleksi pemilihan rektor ini? Harus tahu biar tahu caranya memilih rektor itu bagaimana gitu. Untuk harapan sendiri kepada rektor yang akan terpilih ke depannya kayak gimana Teh? Mungkin lebih baik lagi dalam mengurus Universitas Kuningan dan untuk meringankan keuangan aja sih. Oh gitu. Iya. Oke, makasih ya Teh. Terakhir nih kita udah sama Teteh siapa boleh kenal? Amel, Amel dari prodi manajemen. semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5. Sebelumnya udah tahu belum kalau misalnya di Uniku itu lagi ada pemilihan rektor baru? Udah. Udah. Untuk mekanismenya udah tahu belum? Belum. Oh, belum. Perlu gak sih diadain sosialisasi ulang tentang mekanisme pemilihan rektor itu kayak gimana? Menurut saya sih perlu sih. Karena kan nggak tahu yang calon yang keduanya belum tahu gitu. Iya. Berarti baru tahu calon yang pertama aja ya? Ya, Nah, adik-dikan. iya. Kalau misalnya untuk harapan nanti buat rektor yang terpilih selanjutnya apa Teh? Kayak mengenalkan lebih jauh tentang Uniku ini kan, terutama kan Uniku kan di Kuningan gitu, di pelosok kan. Jadi kayak membawa nama Uniku ke jenjang yang lebih tinggi gitu, kayak mengenalkan. Keren. Ya udah, makasih ya Teh. Dadah. Hai semuanya, balik lagi di Sunday Afternoon Podcast. Kali ini episode kedua, kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Dr. Haris Budiman SHMH. Beliau selaku Sekretaris Senat di Universitas Kuningan. Nah, berhubung sekarang itu lagi diadakannya seleksi rektor, pemilihan rektor baru di Universitas Kuningan, maka kita akan mengangkat tema podcast kali ini yaitu apatisme mahasiswa. Salah siapa? Oke Pak, selamat datang di podcastnya Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Selamat datang, ya terima kasih. Ya, langsung aja ya Bapak selaku Sekretaris Senat di sini saya akan bertanya yang pertama, Senat itu apa sih Pak? Bisa dijelaskan ya? Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang berbahagia dimanapun berada. Yang pertama, terima kasih atas kesempatan saya sebagai Sekretaris Senat diundang dalam acara podcast ini. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang Senat dulu ya, bahwa regulasi di Universitas Kuningan itu berdasarkan Statuta Universitas Kuningan ya, yang dikeluarkan oleh Peraturan Yayasan nomor 14 tahun 2018. Senat adalah lembaga normatif ya yang ada di Universitas Kuningan yang fungsi dan perannya nanti akan saya jelaskan. Yang secara umum adalah untuk mengawasi kinerja pimpinan universitas dan hal ini rektor. Dalam Senat itu ada 3 komisi, yaitu komisi akademik, komisi kelembagaan, kemudian komisi etik gitu. Dan saat ini anggota Senat di Universitas Kuningan itu berjumlah 37 orang, merupakan representasi dari 5 fakultas dan 1 sekolah pasca, ditambah 6 dewan guru besar. Saat ini Senat Universitas dipimpin oleh Pak Dr. Iskandar MM, kebetulan beliau adalah Direktur Pascasarjana. Kemudian wakilnya adalah Pak Dr. Herman, kebetulan beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi, dan saya sendiri sebagai Sekretaris Senat Universitas Kuningan yang juga menjabat Dekan Fakultas Hukum. Itu mungkin ya terkait sedikit tentang Senat ya. Dan tadi sudah Bapak singgung sedikit ya tentang anggotanya Senat siapa aja dan ada berapa anggotanya. Untuk pembentukan sendiri awalnya itu kayak gimana Pak? Baik ya, pembentukan Senat itu di statuta bahwa untuk menjadi anggota Senat itu ada 2 keanggotaan. Yang pertama keanggotaan ex officio, artinya karena jabatan, dan yang kedua adalah keanggotaan merupakan wakil dari dosen tiap program studi. Keanggotaan ex officio itu adalah pimpinan universitas dan pimpinan fakultas. Jadi otomatis yang namanya rektor
dan wakil rektor serta dekan itu karena jabatannya maka dia menjadi anggota senat begitu. Kemudian ada wakil dosen dari setiap program studi. Wakil dosen dari setiap program itu satu wakil dosen dari setiap prodi. Universitas Kuningan ini memiliki 18 program studi sehingga ada 18 anggota senat yang merupakan unsur perwakilan dari setiap program studi. Bagaimana mereka bisa terpilih? Ya tentu melalui mekanisme pemilihan di tiap-tiap prodi gitu ya. Jadi setiap prodi itu dosen berkumpul untuk menentukan siapa yang akan mewakili prodi di senat universitas. Jadi satu orang satu. Kemudian yang berikutnya adalah wakil guru besar. Jadi setiap fakultas dan sekolah pasca itu memiliki satu perwakilan guru besar gitu ya. Dan karena kita punya 5 fakultas dan satu pasca, maka tentu kita punya 6 guru besar ya. Dari Fakultas Hukum itu ada Profesor Eman ya. Kemudian dari Fakultas Ekonomi ada Prof. Eeng ya. Kemudian dari Fakultas Komputer ada Prof. Munir. Kemudian dari Fakultas Kehutanan ada Prof. Imam. Kemudian dari paskanya ada Prof. Disman. Dan dari aktifnya ada Prof. Rosadi. Ada 6 guru besar. Itu adalah pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan dosen. Kemudian ada lagi karena jabatan unit terkait juga bisa menjadi anggota senat. Mereka adalah kepala LPPM dan kepala SPM ya. Jadi kepala LPPM dan kepala SPM juga otomatis menjadi anggota senat universitas. Sehingga jumlah total senat universitas di Universitas Kuningan itu adalah 37 orang ya. Itu terkait mekanisme pembentukan senat universitas. Dan tentu saja senat ini membutuhkan legalitas. Jadi senat itu, keanggotaan senat itu diajukan oleh rektor ke yayasan dan kemudian oleh yayasan dieskakan menjadi kepengurusan senat Universitas Kuningan. Masa baktinya sama dengan masa bakti rektor. Kalau kemarin 4 tahun, sekarang mungkin nanti per 1 Januari 2021 akan menjadi 5 tahun begitu. Itu kira-kira. Dan dari mahasiswa sendiri banyak yang belum mengetahui Pak, kayak tugasnya senat tuh apa sih, perannya senat tuh apa, fungsinya sama wewenang kayak gitu. Bisa jelasin nggak buat kita-kita gitu? Iya. Oke. Jadi kalau kita membaca statuta dan SOTK itu di situ ada hampir 60 mungkin ya tugas dan wewenang senat yang tidak mungkin saya sebutin satu persatu. Saya juga tidak hafal secara umum. Tapi secara garis besar gini lah. Tugas senat itu nanti kan di akomodir dalam 3 komisi ya. Yang pertama komisi akademik, kemudian komisi kelembagaan, dan komisi etika gitu ya. Nah, komisi akademik tugasnya apa? Tugasnya diantaranya adalah memberikan penilaian terhadap dosen-dosen yang akan meningkatkan jabatan akademiknya gitu. Jadi kalau untuk dosen yang akan meningkatkan jabatan akademik, asisten, ahli, atau lektor itu dinilai oleh senat fakultas ya, karena senat universitas juga memiliki subordinasi di senat fakultas gitu. Jadi untuk jabatan akademik rektor, kepala, dan guru besar itu dosen itu harus mempresentasikan di depan rapat senat universitas. Kemudian nanti akan dilakukan penilaian apakah layak atau tidak untuk menjadi dosen dengan rektor kepala atau guru besar ya. Itu salah satu tugas komisi akademik. Kemudian ada juga komisi kelembagaan. Komisi kelembagaan ini tugasnya adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada rektor untuk
penambahan atau penghapusan program studi yang ada di Universitas Kuningan. Sebagai contoh kemarin Fakultas Kependidikan dan Fakultas Komputer serta Fakultas Kehutanan mengajukan prodi baru. Nah, itu diajukan ke rektor dan rektor minta pertimbangan dari senat. Nanti senat akan menilai, mengkaji, menganalisis layak tidaknya suatu prodi baru. Ya, itu komisi kelembagaan. Kemudian ada juga komisi etika. Komisi etika ini bertugas untuk memberikan pertimbangan, persetujuan kepada rektor terkait dengan adanya tuduhan-tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen. Baik kode etik dalam bentuk plagiarisme, misalkan penciplakan karya-karya tulisnya, ataupun kode etik lainnya, misalkan ada dosen yang dituduh berbuat tidak etis terhadap mahasiswi dan lain sebagainya, itu nanti diberikan pertimbangan oleh senat. Apakah dosen tersebut dikenakan sanksi sedang, sanksi ringan, atau sanksi berat, gitu ya. Jadi sanksinya dari mulai teguran tertulis, dibebaskan dari jabatan, atau sampai di pemberhentian, atau sampai di proses hukum ke aparat penegak hukum kalau misalkan pelanggaran tersebut mengandung tindak-tindak pidana misalnya. Itu kira-kira secara umum tugas-tugas yang dilakukan oleh senat universitas. Berarti senat itu nggak cuman apa sih, nggak kalau misalnya lagi seleksi rektor aja, tapi tugasnya banyak ya Pak, kayak yang tadi udah disebutin sama Bapak. Jadi tugasnya senat itu nggak cuma ngurusin buat seleksi rektor aja ya. Iya, jadi seleksi rektor itu hanya sebagian tugas kecil saja ya. Itu kan seleksi rektor itu kan hanya dilakukan per 4 tahun sekali gitu ya. Itu juga tugas senat secara umum gitu ya, untuk seleksi rektor. Tapi tugas senat secara rutin setiap periode tertentu itu yang tadi, terutama di bidang penelitian, pengabdian, pengajaran dan lain sebagainya ya. Itu jadi itulah senat universitas gitu ya. Berhubung sekarang kan lagi ini ya Pak, pemilihan rektor baru nih Pak, lagi booming-boomingnya trending topik. Sebenarnya latar belakang diadakannya seleksi rektor itu apa sih Pak? Latar belakang seleksi rektor, oke. Jadi pimpinan universitas ya atau rektor itu awalnya dilakukan melalui mekanisme pemilihan ya. Jadi dulu kita kalau mau memilih menentukan siapa rektor itu adalah dilakukan dengan mekanisme pemilihan. Mekanismenya sama, cuman kalau setahu saya, karena saya juga dulu pernah jadi ketua PPR, panitia pemilihan rektor, yayasan memberikan tugas kepada senat ya untuk menyelenggarakan pemilihan rektor. Kemudian senat membentuk PPR, panitia pemilihan rektor. Nah PPR, inilah yang bertugas melakukan tahapan-tahapan dari mulai penjaringan sampai ke pelantikan. Ya, itu periode itu berlaku sampai dengan 4 tahun yang lalu. Ya. Nah kemarin keluar SK Kemenristek Dikti dulu namanya, SK Kemenristek Dikti, sekarang Kemendikbud ya, nomor 16 tahun 2018 tentang tata cara pembentukan statuta di perguruan tinggi swasta. Itu yang pertama. Di SK Kemenristek itu disebutkan bahwa salah satu cara untuk penunjukan rektor di PTS adalah melalui seleksi rektor. Jadi ada perubahan nih ya, ada perubahan yang harus diketahui oleh para mahasiswa dari mekanisme pemilihan ke mekanisme seleksi gitu. Jadi itu bukan kehendak Universitas Kuningan ya, itu adalah kehendak dari pemerintah melalui Kemenristek Dikti nomor SK-nya nomor 16 tahun 2018. Nah atas dasar itu maka kemudian yayasan merubah
ketentuan masalah pemilihan rektornya itu dengan seleksi rektor. Karena kita harus mengikuti sebagai perguruan tinggi swasta di Indonesia, tentu saja harus mengikuti regulasi itu yang dibuat oleh pemerintah. Jadi yayasan sudah mengeluarkan peraturan yayasan nomor 21 tahun 2020 tentang tata cara seleksi rektor Universitas Kuningan. Ya. Nah, disitulah diatur bagaimana mekanisme, tata cara, dan tahapan-tahapan untuk diselenggarakannya seleksi rektor. Jadi keluarnya SK nomor 2, surat peraturan yayasan nomor 21 tahun 2020 itu adalah dasar dilakukannya tahapan atau tata cara seleksi rektor. Adapun mekanismenya adalah hampir sama. Jadi yayasan menugaskan kepada Senat Universitas untuk menyelenggarakan seleksi rektor. Kemudian Senat Universitas melakukan rapat. Satu di antaranya adalah membentuk PSR. PSR itu adalah panitia seleksi rektor. Nah, keanggotaan PSR ini tentu saja akomodatif, ya, menggambarkan unsur dari setiap fakultas, sekolah pasca, dan rektorat, sehingga terpilihlah 7 anggota PSR, ya. Kita ketahui dari Fakultas Hukum itu Pak Suwari, ya, kemudian dari Fakultas Ekonomi Pak Dadang Suhardi, dari Fakultas Kependidikan Pak Ian, kemudian dari Fakultas Komputer Pak Cecep, kemudian dari sekolah paskanya Pak Pupu, ya. Nah, 7 orang inilah kemudian diberi amanat oleh Senat untuk menyelenggarakan seleksi rektor, ya. Gitu. Jadi tugas utama PSR itu adalah yang pertama membuat petunjuk teknis, dan yang kedua adalah menyelenggarakan tahapan-tahapan seleksi rektor. Kalau misalnya boleh tahu tahapan-tahapan seleksi rektornya apa aja Pak? Karena kemarin juga udah nanyain ke beberapa mahasiswa masih belum tahu nih gimana sih tahapannya gitu. Jadi PSR sudah menentukan tahapan-tahapan seleksi rektor, yang sebenarnya tahapan-tahapan itu sudah dipasang, ya, di baliho, ya, cuman mungkin karena mahasiswanya lagi belajar online sehingga jarang ke kampus, sehingga tidak tahu tahapan secara jelas. Jadi yang pertama tahapannya itu adalah tahapan penjaringan, ya, disebut dengan tahapan penjaringan. Tahapan penjaringan itu ada 2 kegiatan, ya. Yang kedua, yang pertama adalah sosialisasi, ya. Jadi PSR menyelenggarakan sosialisasi ke seluruh sivitas akademika, ya. Kalau tidak salah itu sudah diselenggarakan dulu di SC, gitu, ya. Itu saya juga tidak mengikuti, tapi ada tahapan seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah inventarisasi. Inventarisasi artinya PSR mendata siapa-siapa saja dosen tetap di Universitas Kuningan yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus, yang bisa menjadi bakal calon rektor, gitu, ya. Kalau tidak salah ada sekitar 18 atau 20, gitu, ya, dari 160 dosen di Universitas Kuningan yang diinventarisasi oleh PSR, karena persyaratannya berat, ya. Persyaratannya adalah yang pertama harus berpendidikan doktor atau S3, ya. Kebetulan di tiap prodi itu jarang, paling juga hanya 1-2. Kemudian pernah mengikuti struktural minimal ketua program studi. Kemudian usianya tidak boleh melebihi dari 59 tahun untuk yang rektor dan rektor kepala, dan tidak boleh melebihi angka 64 tahun kalau ada bakal calon rektor yang guru besar. Dari mana angka itu muncul? Karena dosen untuk rektor dan rektor kepala pensiunnya itu di usia 65. Jadi jangan sampai ketika menjabat sudah keburu pensiun, gitu, ya kan?
Jadi makanya harus maksimal 59 tahun harus jadi rektor. Kalau saya misalkan sudah usianya sudah 62 mencalonkan, nanti baru 3 tahun menjabat sudah pensiun kan, repot itu ya. Kalau guru besar pensiunnya 70. Nah jadi dia kalau mau daftar usianya tidak boleh melebihi 74 gitu. 64 ya. Jadi pada saat pensiun itu dia masih menjabat sebagai rektor. Itu ya. Itu tahap penjaringan ya. Kemudian yang kedua tahap penyaringan ya. Dari 20 dosen, sekitar 20 dosen ya yang dikasih surat oleh PSR, termasuk saya dikasih surat barangkali mau mencalonkan, itu hanya 2 orang yang menyatakan kesediaannya gitu ya. Jadi yang pertama adalah Pak Jainal Abidin ya, dia adalah dosen FKIP ya. Yang kedua adalah Pak Dr. Dik Haryadi ya, dia adalah dosen dari Pasca Sarjana ya, yang juga menjabat rektor petahana gitu ya. Jadi 2 orang itulah yang menyatakan kesediaannya ya. Hasil penjaringan, kemudian yang kedua penyaringan. Nah di penyaringan itu mereka harus melengkapi persyaratan ya. Persyaratannya banyak ya, kalau disebutin satu persatu habis waktunya. Yang jelas dari mulai surat pernyataan, ada beberapa surat pernyataan segala macam, ijazah, sampai dia diwajibkan untuk membuat program kerja 5 tahun ke depan itu apa. Jadi dia si calon rektor itu harus menyusun program visi misi dan program kerjanya untuk 5 tahun ke depan apa. Nih tahap penyaringan ini sedang berlangsung sampai hari ini ya. Dan kemarin saya mendapat surat dari PSR terkait permintaan bahwa sudah dilakukan verifikasi terhadap kedua calon tersebut dan kedua-duanya dinyatakan layak untuk ditetapkan sebagai calon rektor gitu. Sehingga Senat nanti mungkin pimpinan Senat akan melakukan sidang ya untuk menetapkan kedua orang itu sebagai calon rektor ya. Tahapan berikutnya adalah akan dilakukan sidang Senat terbuka pada tanggal 24 Oktober 24 November ya, hari Selasa ya, di hadapan sidang Senat terbuka. Nanti juga diundang mungkin perwakilan mahasiswa ya, Presma, BEM dan UKM diundang. Di situ nanti kita akan melihat bersama-sama bagaimana kedua calon rektor itu mempresentasikan visi misi dan program kerjanya ya. Hanya saja yang boleh melakukan penilaian dan melakukan pertanyaan hanya anggota Senat saja. Jadi mahasiswa, yayasan atau undangan lain, dosen, tenaga kependidikan itu hanya menghadiri secara pasif saja. Begitu. Selesai penyaringan, ya selesai sampai di situ, kemudian hasilnya nanti Senat akan melalui PSR akan mengusulkan kepada yayasan yang dua calon itu untuk ditetapkan sebagai rektor terpilih. Ya. Nah, pada bulan Desember ini yayasan akan melakukan semacam uji kepatutan dan kelayakan gitu ya kepada kedua calon itu. Kira-kira siapa nih dari dua calon ini yang menurut yayasan paling bagus gitu ya, paling kompeten, paling bagus, paling hebat ya, paling segalanya. Dialah yang nanti yang akan dipilih, akan ditetapkan sebagai rektor begitu. Hanya saja dalam penilaian oleh yayasan itu, yayasan juga mempertimbangkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Senat Universitas pada saat pemaparan. Karena pada saat pemaparan itu
senat universitas akan mendapatkan pom penilaian terhadap kedua calon itu, ya, mana yang nilainya A, mana yang nilainya B, mana yang nilainya C, gitu. Itu penilaian itu dilakukan secara kualitatif sesuai ketentuan, ya. Nanti berkas penilaian itu diberikan ke yayasan juga, ya. Yayasan akan melihat, oh ternyata A ini yang memberikan penilaian sangat bagusnya ada sekian, yang B itu ada sekian. Jadi itu akan menjadi pertimbangan yayasan, walaupun bukan penentu, tapi akan menjadi pertimbangan khusus gitu ya bagi yayasan untuk menetapkan rektor terpilih. Nah, setelah tahap pengusulan, tahap terakhir adalah tahap pelantikan. Ya, insya Allah sebenarnya rektor terpilih, rektor yang sekarang ini menyelesaikan masa baktinya itu 31 Desember gitu. Cuman kita lihat di kalender tanggal 31 itu ada cuti bersama merah, tanggal satunya juga merah. Jadi nampaknya yayasan akan menentukan tanggal pelantikan itu sekitar tanggal 4, tanggal 5 atau tanggal 6 Januari, ya awal Januari lah begitu. Itu kira-kira tahapan ya, 4 tahapan seleksi rektor dari mulai penjaringan, penyaringan, pengusulan sampai ke pelantikan. Ya, mungkin ada pertanyaan terakhir dari kita, kan tadi di tahap pemaparan kan senat ya Pak yang benar bertanya kayak gitu, yang menilai juga kan tadi. Betul. Nah, untuk indikator penilaiannya sendiri kayak gimana ini? Iya, indikator penilaiannya itu di peraturan yayasan itu penilaiannya dilakukan secara kualitatif ya. Jadi bukan kuantitatif ya. Kualitatif artinya senat itu dikasih lembar penilaian ya. Ini sedang disusun oleh PSR sebenarnya ya, kita juga belum tahu secara persis penilaian lembar penilaiannya seperti apa. Tapi pada saat sosialisasi kemarin, lembar penilaiannya itu berisi 2 hal. Yang pertama, penilaiannya itu dalam bentuk pilihan ya. Di situ ada pilihan sangat baik, dan cukup baik gitu ya. Ada 3 pilihan yang bisa dilakukan oleh setiap anggota senat terhadap calon rektornya. Bisa saja setiap anggota senat terhadap kedua calon itu sangat baik ya, bisa saja. Atau bisa saja yang ini sangat baik, yang ini baik gitu. Atau bisa saja yang ini cukup baik, yang ini cukup baik gitu. Atau bisa juga dua-duanya baik gitu ya. Jadi itu diserahkan kepada mekanisme masing-masing anggota senat gitu ya. Yang itu sifatnya rahasia begitu. Nah, penilaian yang kedua itu berisi deskripsi. Jadi di situ setiap anggota senat bisa memberikan penilaian terhadap masing-masing calonnya gitu. Deskripsinya apa? Itu tidak ada penjelasan, tidak ada penjelasan secara detail. Bisa saja di isian itu berupa harapan-harapan gitu ya. Nah, misalkan apabila saudara terpilih menjadi rektor, harapan saya adalah apa? Atau bisa saja dalam isian itu dia menulis menurut penilaian saya Anda nampaknya layak untuk menjadi rektor, bisa aja begitu. Jadi tidak ada apa istilahnya ya, instruksi yang keras begitu, tidak ada ya. Hanya dosen tahu bahwa penilaian itu dilakukan secara deskriptif artinya dia memberikan penilaian secara itu tertulis begitu. Itu kira-kira yang dilakukan oleh senat pada saat pemaparan begitu. Dan saya kira itu kan terbuka dihadiri oleh undangan-undangan lain, nanti perwakilan mahasiswa juga bisa melihat. Artinya mahasiswa juga punya penilaian sendiri, walaupun tidak menilai dan tidak memberikan pertanyaan, tapi mahasiswa tahu dari 2 calon ini siapa sih yang layak atau yang hebat begitu. Cuman saya berpesan saja kepada mahasiswa nanti kalau diundang ya tetap menjaga kondisi di ruangan agar tetap
aman, tentram, jangan ada yel-yel atau tim hore gitu, janganlah. Ini kan, ini sebenarnya begini ya, saya ingin sampaikan ke mahasiswa bahwa jabatan struktural itu dari mulai rektor sampai ke bawah ke kaprodi itu hanya sekedar tugas tambahan ya. Cita-cita seorang dosen itu bukan jadi rektor, bukan jadi dekan. Cita-cita seorang dosen dimanapun itu cita-citanya jadi guru besar. Itu cita-cita seorang dosen. Jadi ketika dia jadi dekan, ketika dia jadi kaprodi, ketika jadi rektor, itu hanya sekedar tugas tambahan saja. Artinya tugas utama dia di bidang tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdiannya harus tetap dijalankan gitu. Jadi bagi kami jadi rektor, jadi dekan, jadi kaprodi itu bukan sesuatu yang wah gimana harus mati-matian gitu, enggak. Ya itu hanya sekedar amanah tambahan, ya tugas tambahan yang harus kita lakukan begitu ya. Jadi saya kira ini bukan suatu pencapaian yang luar biasa. Kalau tidak jadi rektor gimana gitu, enggak ya. Kalau tidak jadi dekan gimana gitu ya. Saya kira enjoy aja. Ya kita semua dosen, ya semuanya dosen gitu ya. Ketika dia terpilih jadi ini ya itu hanya sekedar tugas tambahan. Dan ada masa waktunya juga gitu. Jadi saya kira seperti mahasiswa lah, tugas utamanya kan menyelesaikan studi. Kalau dia aktif di HIMA, di BEM, di Fresma itu kan hanya sekedar dinamika kampus saja ya. Saya kira modelnya seperti itu saja. Terima kasih buat Bapak sebelumnya udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu nontonin Sunday Afternoon Podcast. Penasaran selanjutnya kita akan ngedatangin siapa? Stay tune guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dadah!